Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Kristus yang memberikan pengharapan Injil kepada kita. Saya tertarik untuk merenungkan kata-kata Santo Paulus ketika dia berkata dalam suratnya kepada umat di Kolose, sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku Paulus telah menjadi pelayannya. Pengharapan Injil yang disebutkan oleh Santo Paulus tadi tidak lain adalah kabar baik, kabar gembira, kabar baik mengenai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kristus yang telah menyelamatkan kita dengan penebusan atas dosa-dosa kita. Dengan peristiwa sengsara wafat dan kebangkitannya, kita telah diselamatkan dan ditebus oleh Kristus. Dan realitas ini bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita telah diselamatkan oleh darahnya, berkat darahnya, itu adalah pengharapan Injil yang semestinya bukannya tidak pernah kita lupakan, tapi jangan sampai pernah kita lewatkan, lupakan, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai tidak ada dalam diri kita. Karena pengharapan Injil itulah yang menggerakkan seluruh nafas hidup kita, setiap detik, setiap saatnya. Orang yang menghidupi pengharapan Injil adalah orang yang menyadari betul perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Apalagi melalui adorasi seperti sekarang ini, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus, dalam rupa roti, sakramen Maha Kudus. Dan kehadiran ini, kehadiran Kristus dalam rupa roti, sakramen Maha Kudus ini, menjadikan kita setiap kali adorasi berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan berarti kita ada di dalam pengharapan Injil. Karena kalau Kristus Tuhan itu datang, dia tidak datang dalam arti bahasa Jawa begogok, diam saja. Kalau dia hadir, dia selalu bekerja, dia selalu berkarya. Dia selalu menyelamatkan, menebus, mengampuni dosa kita. Setiap kali kita ketemu, Tuhan Yesus entah bersabda, entah juga menjamah kita, entah juga memegang tangan kita sambil berkata, jadilah sembuh, bangkitlah, semangatlah, ayo berjalan. Seperti kepada orang lumpuh, terbukalah matamu ketika kita mengalami kegelapan dan tidak bisa melihat rahmat atau realitas. Atau ketika kita sakit dan tiba-tiba Tuhan berkata, sembuhlah kamu, jadilah tahir, seperti Tuhan katakan pada orang kusta. Pengharapan Injil, kalau terus kita hidupi, akan membuat hidup ini menjadi lebih gembira, lebih bersukacita. Karena dalam
Karena di dalam diri kita sebenarnya Kristus sudah hadir. Bukan hanya hadir dalam hati. Dan itu pasti. Setiap kali kita berdoa bersama, Tuhan selalu hadir. Tapi jangan lupa dengan Ekaristi yang kita terima, Tuhan hadir sungguh-sungguh dalam diri kita, ada dalam diri kita. Dengan demikian pengharapan Injil, yaitu Tuhan yang menyelamatkan, itu sebenarnya memang ada dan bekerja dalam diri kita. Jadi kalau kita adorasi, itu bukan hanya perkara kita berdoa dan menyembah, tapi perkara membiarkan Tuhan bekerja untuk kita. Perkara Tuhan sedang mengampuni kita. Ketika Tuhan sedang menguatkan kita. Ketika Tuhan memberikan kepada kita rahmat apa yang kita perlukan. Bukan hanya saat adorasi, tapi semangat adorasi yang kita lakukan mungkin setengah jam atau 1 jam ini semacam ngecas yang membuat kita bisa bekerja seharian. Dan rahmat Allah itu bekerja setiap saat. Setiap kali kita memerlukan, setiap kali kita sungguh membutuhkan. Di saat kita bekerja, di saat kita berbicara, di saat kita melayani orang, ketika kita sedang di kantor, dalam keluarga, ketika kita harus sabar, dan macam-macam hal lain yang selalu kita butuhkan secara konkret dalam setiap hari. Rahmat itu diberikan oleh Tuhan karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita sungguh mensyukuri bisa adorasi setiap saat. Bahkan di Puspita ini 24 jam. Kita bersyukur Tuhan tidak hanya kita pandang, tapi Dia bekerja dalam diri kita dan bagi kita dan bagi kebaikan kita, bagi kebaikan seluruh gereja dan masyarakat. Semoga kita disemangati dan menjadi sukacita karena itu. Pengharapan Injil yang senantiasa bekerja dalam diri kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.